begitu saja. Kami yang tinggal di dunia ini, kami hidup sesuai dengan kehendak-kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami sudah siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa diutus Tuhan ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian jauh firman Tuhan yang disebut berbahagia ialah kita semua yang telah mendengar, membaca, dan mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman, saya mempersilahkan Kompelsus pria kaum bapak jemaat untuk memuji Tuhan. Disilahkan. Dari minggu yang lalu, dari Kompelsus anak, pemuda, dan wanita kaum ibu, jadi saat ini Kompelsus bapak sudah memperlihatkan bagaimana mereka juga bisa memuji Tuhan di tempat ini. Masih ada Kompelsus remaja yang belum, ditunggu minggu depan, mungkin seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari Kompelsus pria kaum bapak dari jemaat. Tuhan dimuliakan melalui persembahan pujian yang ada. Salam. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pujian dan syukur yang terus kita naikkan ke hadirat Tuhan karena betapa Ia sungguh baik. Kebaikannya senantiasa Ia rasakan, Ia nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita sampai sekarang ini tanpa terasa orang. So ada di minggu pertama di bulan yang ke-10 tahun 2024. Masih sehat semuanya? Puji Tuhan, kita syukuri itu sehingga kita boleh ada di tempat ini menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini ternyata ada berita baik dan ada berita buruk. Kita berhadapan dengan dua berita yang baik juga buruk versi Musa. Kita mulai dengan berita baik.
bahwa Tuhan akan membebaskan. Tuhan sudah dengar sesuatu di Mesir, dan berita baiknya adalah Tuhan peduli dengan umatnya. Itu berita baiknya. Tapi coba kita lihat pada ayat yang ke-10, di situ berita buruk bagi Musa. Jadi sekarang aku mengutus engkau. Ini Musa bilang cilaka. Cilaka bagi dia. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia lari dari Mesir. Jadi pertanyaan, mengapa dia lari dari Mesir? Karena dia buronan. Mengapa dia buronan? Karena ternyata Musa ini telah membunuh tentara di Mesir. Mengapa dia bunuh? Karena Musa ini sangat peduli dengan umatnya pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat itu tentara itu dia pun membunuhnya, sehingga dia lari dari tempat itu. Dia pikir aman saja, tidak akan terjadi lagi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada ayat 6, akulah Allah dari bapa leluhur, mau menunjukkan bahwa Tuhan yang datang adalah Tuhan dari bapakmu. Kan Musa cari selamat, dia lari dari tempat itu. Itu berarti melalui ayat ini artinya adalah bukan hanya engkau yang harus selamat, tapi umatmu juga harus selamat. Sehingga pada ayat 7 sampai ayat 8, sungguh aku memperhatikan itu berarti bukan hanya sekedar lihat saja. Memperhatikan bukan hanya sekedar mau tengok saja, tapi melihat terus-menerus, menyelidiki terus-menerus, memperhatikan. Sebab itu terjemahan LAI, memperhatikan berarti kegiatannya bukan sambil lalu, cuma dilihat lalu diabaikan, tapi sungguh-sungguh, karena ada sesuatu yang tidak beres. Kata memperhatikan menunjukkan kepedulian tingkat tinggi pada suatu peristiwa yang terjadi. Bukan hanya sekedar oh iyo. Kalau cuma sekedar oh iyo itu apa biasa itu orang sebut dengan gosip. Tapi benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dicerna dengan sungguh-sungguh, didengar dan didengar lagi. Sehingga dalam bagian ayat ini dikatakan sesungguhnya aku mengetahui, itu berarti hanya mungkin terjadi memperhatikan, melihat, dan kemudian mendengar. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan sengaja menyediakan waktu untuk melihat situasi yang terjadi pada 600.000 umatnya di Mesir yang menderita kurang lebih 430 tahun yang lalu. Sehingga menjadi pertanyaan, apa sih reaksi Tuhan pada saat itu? Sehingga pada ayat 8 dikatakan, sebab itu aku datang. Seakan-akan mau katakan kepada kita, Tuhan bukan hanya dengar saja. Seakan-akan mau katakan kepada kita, Tuhan bukan hanya melihat saja. Lalu ya sudahlah, itu urusanmu bukan urusanku. Tapi Alkitab mengatakan aku datang. Bukan hanya sekedar datang, tetapi Allah benar-benar peduli. Kalau Allah tidak peduli, maka ia tidak akan datang pada saat itu. Adalah sebuah kesalahan fatal orang Kristen siapapun yang bangga pada keselamatan yang Tuhan sudah berikan, tapi tidak berbeban kepada mereka yang lain yang belum selamat. Sekali lagi saya mau katakan, sebuah kesalahan fatal apabila kita hanya berhore-hore, bersukacita kita sudah selamat, tapi kita tidak bergumul dengan mereka yang tidak selamat. Musa kok ditegur dengan luar biasa oleh Tuhan. Kamu cari selamat sendiri, kamu harus kembali pulang untuk memberi selamat kepada umatmu.
Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini hendak menegur kita semua di minggu pertama bulan Oktober adalah engkau harus beri hati pada orang-orang yang belum mendengar berita keselamatan. Gereja dipanggil bukan supaya selamat sendiri, tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dipanggil untuk jadi alat Tuhan supaya banyak telinga mendengar kabar baik tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan. Banyak sekali sekarang kejadian-kejadian yang kita lihat di TV atau di mana saja di internet. Apa itu sekarang yang lagi viral? Pembunuhan, bahkan apa itu yang terjadi di Gorontalo. Itu baru beberapa hal yang terjadi. Seperti itu kita harus buat supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Melalui kehidupan kita, melalui pola pikir kita, sehingga orang lain dapat diselamatkan. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yakinlah bahwa Dia sedang memperhatikan jeritan kita, memberikan perhatian khusus kepada kita, memberikan telinganya kepada kita pada permintaan kita semua dengan sungguh-sungguh. Akan tiba waktunya Ia akan menjawab. Banyak orang sekarang yang kehilangan pengharapan bukan karena tidak percaya, tapi cuma satu hal saja penyebabnya adalah kita tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Israel berapa lama berada dalam kesengsaraan? Kurang lebih 430 tahun. Nah, kita berapa lama mengalami penderitaan pergumulan? 1 tahun? Ada yang mungkin 2 tahun? Ada yang mungkin 3 tahun? Umat Israel pada saat itu 430 tahun kurang lebih. Karena itu bagi kita semua, firman Tuhan hendak menegur kita, jalani kehidupan ini. Nantikan timing yang tepat untuk Tuhan bagi perjalanan kehidupan kita, untuk berbuat sesuatu hal yang baik dalam perjalanan kehidupan kita. Saya mau ajak kita semua genapi permintaan Tuhan. Marilah kita lebih semangat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi Kompelsus pria kaum bapak telah memulainya dengan mengisi puji-pujian. Dan bagi kita semua yang merasa kaum bapak, saya mengajak kita semua untuk juga datang bersekutu memuji kebesaran Tuhan. Bangun persekutuan kita dengan hebat di berbagai cara yang tidak sama. Biarlah kita semua pun menjadi Musa-Musa masa kini meskipun ada kepelbagaian, tapi panggilan kita sama, yakni bersekutu, memuji dan melayani Tuhan. Selamat bersyukur bagi kita semua. Selamat kita menapaki hari-hari kehidupan ini. Selamat kita ada di minggu pertama di bulan ke-10 tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati dengan firman-Nya. Amin.